Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita membahas yaitu materi tentang perulangan bersarang atau kayak bisa disebut dengan looping yang bersarang, ada bercabang. Oke, untuk yang pertama ini Pak, saya buka dulu namanya praktek dulu ya. Nah, oke, materi itu tentang Notepad lah, susah kali memang. Itu kita buka Notepad C++. Oke. Kita tuh membahas yang pertama itu apa sih tujuan kita belajar tentang perulangan bersarang ini. Yang pertama itu untuk mengenal perulangan yang seperti for, while, dan do dengan benar. Yang kedua yaitu seperti kita tuh memahamkan bentuk perulangan for itu seperti apa, while itu seperti apa, dan do itu seperti apa dengan benar dan baik. Yang ketiga, kita dapat menggunakan bentuk-bentuk perulangan dalam aplikasinya pada pembuatan program secara tepat. Oke. Yang pertama, ya karena ini belum ada apa, saya jelasin dulu aja ya. Nanti kita lanjut ke bikin projectnya gitu. Oke, sekarang kita membahas itu kayak materi kita tuh percabangan C++. Apa sih itu percabangannya? Yaitu kayak perulangan atau yang sering disebut ya orang-orang programming sering disebut yang namanya looping. Itu merupakan proses yang dilakukan secara berulang-ulang dengan menggunakan proses perulangan. Itu seperti penulisan kode pemrograman atau program dapat menjadi lebih efektif dan efisien. Dalam bahasa C++ terdapat beberapa macam struktur perulangan, yaitu antara lain ya, kalian tahu lah, ada for, while, dan do while. Oke, yang untuk pertama, kalian mau tahu tentang, kalian boleh contoh, karena saya udah bikin sebelumnya, yaitu materinya tentang kita cari dulu ya. Oke, nah ini karena sudah kita boleh mesin coding ini. Kalian boleh lihat. Oke, yang pertama dijelasin seperti ini. Ini sebenarnya wajib kita pakai ini. Kalian udah tau lah. Dan pakai ini. Dan sekarang itu kayak kita bikin yang namanya ada tuh kayak variabel. Apa sih variabel yang ada datanya? Jadi kita bikin satu variabel yang di dalamnya itu ada kayak semisal ada 5 data. Nah itu yang berawal dari n sampai ke n sampai berawal dari 0 ya, apa sih namanya, pokoknya data itu disebut sebagai indeks. Oke, lalu kalian kenapa bisa baris sama dengan 1? Kita mulai itu baris sama dengan 1 berarti kita mulai dari 1 sampai berapa. Oke, kalau sudah boleh kita cek di, kalian boleh buka yang namanya Windows R. Kalau kalian belum tahu, kalau yang udah tahu bebas Windows R. Oke, CMD. Oke, kalian menuju ke yaitu ke apa namanya, ke alamatnya atau ke alamat yang berada di C++ kalian. Karena saya sudah, oke, kalian boleh ketik seperti biasa yang saya jelasin ya. Lalu kalian bikin nama filenya apa, lalu diulang lagi. Kalau sudah, oke, enter, kita bikin lagi. Oke, misalnya kalian mau bikin tinggi berapa, misalnya kita bikin 10 set. Oke, itu dia mulai dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
7, 8, 9, 10, 10. Nah, gitu. Oke, ini hasilnya. Dan kita coba testing, yaitu looping for yang kedua. Udah, kita buka yang kedua. Nih, seperti ini. Kita lihat, saya boleh sentuh dulu. Oke, kalau sudah kita jalanin di seperti biasa CMD ya. Kita start. Oke. Kalian misalnya kalau ada kesalahan itu bisa dicek, atau kalau ngecek kesalahan itu biasanya di dev plus atau gimana. Di situ lebih enak sih kalau ngecek misalnya nih kesalahannya di mana, kan lebih enak di sana. Kita ada kesalahan. Nah, seperti ini nih. Misalnya dia ada kesalahan di mana. Oke, kita cek. Seperti biasa. Ini bukan ini ya. Buset. Karena sudah kita copy aja. Karena ya apa yang namanya? Lebih rapi. Udah kau pesan, Cok? Enggak ada. Bebas kamu pesan ya, Cok. Serius. Bentuk gini. Lah itu lebih sering orang. Nah, kayak gini. Jadi hasilnya tuh kayak nih, kita gedein aja ya, atau separuh. Kayak gitu. Jadi yang tadi ini kayak gini. Jadi ini hasilnya ke bawah. Maaf ya, tadi kegedean. Lupa. Oke, kalau sudah kita lanjut yang namanya yang ketiga. Nah, sama juga. Kita tuh sebenarnya apa sih namanya? Sebenarnya kode-kodenya sama, tapi kita tuh mengubah beberapa yang namanya yang biasanya kalau di matematika kayak kali bagi tambah kurang kayak gitu aja, tapi kan di sini dengan kode, nggak bisa dengan kata-kata kali bagi tambah kurang. Nah, itu yang ya sekurang-kurangnya kita harus tahu kode tandanya apa, sebagai apa, fungsinya apa, itu kita harus tahu. Kalau kita tidak tahu, itu kayak bikin suatu kesulitan yang sebenarnya itu gampang, tapi yang bikin kesulitan itu jadi project kita tuh lambat kelarnya. Oke, kalau sudah kita jalanin langsung aja di sini. Tinggal kita Ctrl Alt V 3. Oke, bentar. Nah, ini kayak gini. Oke. Sekarang rata kanan. Kalau tadi kan rata kiri. Oke, yang keempat sebaliknya, dia rata kanan tapi awalnya itu dari bawah. Sebenarnya ini tuh bukan kayak gini, tuh bukan apa namanya? Bukan kayak gini. Sebenarnya sama aja semuanya, tapi yang kosong ini diisi dengan spasi yang kita taruh di sini di out ini. Itu kita isi spasi sebenarnya. Itulah dia. Sekarang coba kita buka yang keempat ya. Kalian boleh lihat sebenarnya itu tuh bukan suatu hal yang kayak kita bikin dengan bintang, itu dia bikin searah, dia tuh kayak otak sebenarnya. Tetapi karena kita bikin spasi ini, dia bikin kotak itu jadi dibelah kayak gitu, jadi separuhnya spasi, separuhnya ini, dan kebetulan yang kalian ini cuma ini doang gitu. Nah, kalau sudah boleh nih kalian coba jalanin.
sebenarnya saya tidak terlalu paham dengan ini, tapi karena ini seharusnya harus dipelajarin ya, harus kita pahamin juga gitu. Oke. Kita isi 10 lagi. Nah sama kan, dia tuh lebih kayak dimulai banyak itu dari awal, dan spasinya itu mulai banyak dari bawah gitu. Beda cuma itu doang. Kalau mau lanjut yang kita coba testing yang kelima ya. Nah yang ini oke. Nah ini cuma diganti dikit doang. Nah kalian nantinya apa nantinya itu kalian harus yang namanya menyesuaikan. Nanti kita tes dulu di sini, kita copy. Udah nggak bisa copy dia. Nah, kita copy dulu. Ada masalah. Itu bermasalah di inline. Kita cek. Oh dia ada huruf S, errornya juga ya. Di sini dia. Sama ada token yang berlebihan kayaknya. Nah, coba kita cek token yang berlebihan. 1, 2, 3, 4. Benar sih. Ada yang berlebihan sebenarnya. Benar 1 untuk 1, 2. Oke, bisa sebenarnya aman. Kayaknya pembukaan yang kurang ini sih. 1, 2, 3, 4. Pas sebenarnya pas. Oke, kita coba jalanin lagi. Moga bisa teman. Lagi bermutasi cepat. Oke, sisi 10 lebih bentuk segitiga karena kan ngambilnya yang gede, jadi sisi sini kosong, ini kosong gitu. Oke, kita lanjut yang ke-6 malah sebaliknya, gak ada yang susah. Nih kita coba run lagi. Nah, masalah lagi. Iya. Tuh, gitu dia. Sebenarnya nggak terlalu ribet-ribet banget sih. Jadi kalian tuh kayak ngebikin ini, jadi kalian bisa pahamin ini apa. Ya cukup sekian sih. Ya mungkin kalian kalau belum paham kalian bisa komen gitu apa artinya apa gitu. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.